Para sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang neoliberalisme memandang desa. Neoliberalisme itu merupakan kelanjutan pembaruan atas kolonialisme, modernisme, developmentalisme, sekaligus juga liberalisme. Tetapi ada perbedaan antara neoliberalisme dengan liberalisme. Liberalisme itu hanya terjadi sangat menonjol di dunia barat yang membentuk kapitalisme yang begitu kuat, kemudian demokrasi dan juga peran pemerintah yang tidak tidak remeh gitu. Meskipun liberalisme itu menghendaki pasar bebas lalu peran pemerintah yang terbatas, tetapi pada prakteknya bahwa munculnya kapitalisme itu atas campur tangan pemerintah, dan itu tidak bisa dipungkiri itu. Baik itu revolusi industri maupun pertumbuhan kapitalisme, ya semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Tidak ada cerita yang namanya pasar bebas itu mandiri berdaulat. Tetap saja butuh pemerintah. Dalam liberalisme itu pemerintahan itu adalah ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Jadi ekonomi yang sengaja dimasukkan politik, dan politik itu yang kemudian memfasilitasi, memungkinkan jadi ada koalisi lah ekonomi politik itu. Sehingga kalau ngomong ilmu ekonomi, ya sebenarnya intinya adalah ekonomi politik, kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi tumbuhnya ekonomi pasar bebas. Tetapi kalau dalam neoliberalisme itu ekonomi itu berupaya untuk dikeluarkan dari politik, tetapi dia pengen ngatur politik. Ini trikinya luar biasa ya, dan penuh dengan kontradiksi. Ada banyak literatur yang menunjukkan bahwa liberalisme itu pengen sebuah negara yang besar. Salah satu bentuknya adalah konsep regulatory state atau negara pengatur, negara yang tidak hanya menjadi wasit, tapi juga dia mengatur itu termasuk mengontrol kompetitor-kompetitor dalam kapitalisme itu, seperti membuat standar pembangunan berkelanjutan. Lalu misalnya begini, Anda boleh berbisnis dengan kami, tetapi Anda harus mengikuti sertifikasi, entah sertifikasi kayu, sertifikasi sawit. Kenapa begitu? Karena mereka itu pengennya negara-negara lain, the others, ya termasuk Indonesia, itu harus menjaga alam, karena mereka sudah nggak punya alam, dan alam mereka itu sangat rentan dari pemanasan global. Kalau nanti es mencair itu, ya mereka yang akan banjir dulu. Lalu orang Indonesia yang harus menjaga lingkungan. Ya, meskipun ya mereka menjaga lingkungan juga. Ya, tetapi maksud saya neoliberalisme itu menciptakan berbagai macam instrumen proyek yang itu sifatnya mengendalikan dari jauh. Jadi artinya ya secara prinsip seperti saya katakan bahwa desa itu mandiri, tapi saya kendalikan dari jauh. Silakan Anda berbisnis dan sebagainya, tetapi yang ngatur saya, yang mengendalikan saya. Jadi ini gagasan yang banyak kontradiksi, termasuk neoliberalisme itu mengambil atau mengcapture banyak gagasan kritis yang dulu sebenarnya mengkritik konsep developmentalisme. Misalnya ya termasuk pembangunan berkelanjutan itu kan dulu mengkritik developmentalisme, tetapi sekarang diambil, dimonopoli oleh neoliberalisme.
Oleh karena itu ketika orang bicara pembangunan berkelanjutan ya itu punya ciri khas neolib itu. Demikian juga dengan pemberdayaan. Pemberdayaan itu ya memang bukan power dalam arti yang sesungguhnya. Kalau kita berbicara tentang pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan desa, yaitu pemberdayaan yang diinstrumentalisasi ya, yang dikendalikan dengan berbagai perangkat atau instrumen punya dia. Pakai program-program yang terstruktur, tertarget, ya itu ciri khas ya. Jadi artinya negara pengatur tadi itu ya dilengkapi dengan berbagai macam tools, perangkat-perangkat yang itu justru cenderung membodohkan banyak orang. Nah, seperti pendahulunya, neolib itu ya memandang desa itu situs kemiskinan, keterbelakangan. Tapi juga sebagai ladang bagi pasar. Ya. Karena secara prinsip neolib itu adalah gagasan homo economicus ya. Homo economicus itu ya ini ya, makroekonomi yang digunakan sebagai standar kerangka berpikir untuk mengatur politik pemerintah, negara, manusia dan sebagainya. Jadi homo economicus itu segala-galanya. Dan ini ada sejumlah keyword yang diturunkan dari homo economicus itu ya seperti pasar, kemudian swasta, kewirausahaan, finansialisasi, uang dan sebagainya. Ya, sehingga ini kalau neoliberalisme memandang desa berarti patokannya adalah homo economicus. Jadi ada kebebasan individu gitu. Tapi dia tidak pengen ini negara ini menjadi kuat, pemerintah menjadi kuat, desa menjadi kuat. Gitu. Yang dia pengen desa itu maju, gitu. Mandiri tapi terkendali. Gitu. Terus kemudian neoliberalisme itu secara khusus akan menyukai program-program yang terpusat dan terkendali, seperti penanggulangan kemiskinan. Jadi neolib itu nggak akan dia bicara tentang desa kuat yang diomongkan oleh undang-undang desa, nggak mungkin dia. Pasti akan direduksi, desa kuat akan direduksi, nggak akan muncul dari pidato-pidato kaum neolib, entah itu teknokrat atau orang pintar atau profesor, nggak akan muncul itu istilah desa kuat itu. Yang disukai ya apa? Desa maju, mandiri, sejahtera. Sejahtera pun itu direduksi menjadi bebas kelaparan, bebas kemiskinan, dan seterusnya gitu. Jadi mengapa ini kalau undang-undang desa ini kan punya 4 ranah nih. Ada pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Lalu ada peraturan pemerintah tentang dana desa, itu mengabaikan aspek pemerintahan dan kemasyarakatan. Jadi artinya pengen memisahkan antara pembangunan dan pemberdayaan itu dari pemerintahan, dari kemasyarakatan, dari sosiologi, dari politik. Jadi politik itu agak disingkirkan, diatur oleh uang. Ya, jadi karena itu neoliberalisme dalam hal memandang desa itu ya memberhalakan uang. Uang itu segala-galanya. Dan dana desa itu menjadi instrumen, hanya instrumen. Dan sekaligus juga tunggangan bagi neolib itu untuk mewujudkan cita-citanya, dan sekaligus juga tidak pengen desa itu menjadi kuat dan berdaulat. Neolib akan selalu menghindari kosakata daulat, kosakata kekuasaan. Tapi yang mereka suka adalah tata kelola. Kalau bicara soal tata kelola ya itu luar biasa. Jadi
Itu istilah tata kelola atau governance itu untuk menghindari government, untuk menghindari powernya itu. Kalau empowerment itu ya jadinya pemberdayaan, bukan pemberkuasaan. Kenapa? Karena ya neoliberalisme itu sendiri adalah proyek politik atau proyek kekuasaan dengan standar homo economicus untuk mengatur, mengurus, sekaligus juga nanti melemahkan desa. Jadi sebenarnya undang-undang desa itu menjadi tumpaan saja, menjadi tunggangan saja, dimanfaatkan di peralat. Jadi yang dilancarkan ke desa itu ya itu ya pembangunan, pemberdayaan itu. Nanti intinya ya pertumbuhan, termasuk mengangkat daya beli orang, individu ya daya beli, sekaligus juga kemiskinan. Pokoknya itu kata-kata kunci kalau neolib itu ya menyukai itu semuanya, keyword itu semuanya. Dan desa itu diperalat untuk menjalankan kata-kata kunci yang dia miliki. Nanti uang juga akan direkayasa sedemikian rupa ya, karena tadi dengan finansialisasi, kemanapun uang pergi mereka akan ikut. Dan tentu mereka akan menumpangi peraturan. Itu ya. Jadi bukan hanya peraturan yang lama yang disebut negara peraturan, karena itu kan namanya negara pengatur. Negara pengatur itu ya percampuran antara aturan, kemudian proyek, uang, tools, gitu ya, data dan sebagainya. Ya, jadi artinya apa? Ya dana desa itu sekarang dijalankan dia sebagai kekuasaan proyek menurut nalar interest neoliberalisme yang menumpangi desa, menumpangi undang-undang desa. Jadi ini termasuk bentuk yang sebenarnya melemahkan desa. Atau dengan kata lain, neolib itu dengan program-program penanggulangan kemiskinan, proyek dana desa itu, mereka masuk ke dalam desa, melalui desa, tetapi tanpa desa. Karena itu wajar kalau kepala desa mengatakan bahwa kewenangan kami dikebiri, ya. Jadi mereka melalui desa, ya undang-undang desa, melalui musyawarah desa, masuk ke dalam desa. Yang dimasukkan apa? Ya uang, kemiskinan dan sebagainya itu dimasukkan. Semua itu kekuasaan. Tetapi semuanya yang masuk ini itu di luar kendali secara berdaulat oleh desa. Tapi ya oleh sana, oleh kekuatan dari sana memanfaatkan aturan ya. Dan salah satu ciri khas yang lain dari neolib itu ya teknokrasi itu. Jadi teknokrasi dengan keahlian gitu ya, dan itu tampak sebagai kebenaran. Ya, karena itu ya keahlian itu nanti yang diwujudkan dengan berbagai aturan, perhitungan, alat, data ini dimasukkan ke dalam desa, melalui desa, tetapi tanpa desa. SDGs desa itu neolib, itu teknokrasi. Jelas kan, saya sudah banyak berbicara, termasuk ya itu satu paket ya, SDGs desa, dana desa, itu satu paket yang pengen desa itu maju gitu ya, sesuai standar dia. Nanti dilengkapi dengan digitalisasi dan sebagainya, karena ya neolib itu berkepentingan untuk melakukan kompresi atas data yang dikumpulkan dengan berbagai aplikasi. Mereka akan panen itu, tapi kita nggak selalu mengabaikan itu ya. Jadi uangnya ya ditargetkan oleh dia, meskipun uang itu juga nanti ada penekanan dari pemerintah, karena sebenarnya kayak BLT dan sebagainya ini maunya menyenangkan rakyat, sekaligus juga punya ini ya, kontribusi untuk menjaga daya beli. Nah gitu ya, daya beli itu termasuk salah satu gagasan dari homo economicus itu ya. Jadi saya kira SDGs itu sudah sangat jelas ya. Ya kalau mandiri pun
mandiri yang dikendalikan. Itu ya, saya nggak usah ngomong panjang lebar lagi nih. Jadi intinya neoliberalisme itu ancaman bagi desa. Tetapi ya kita ini nggak sadar. Justru bahaya juga kalau kepala desa ini diperkosa tetapi menikmati. Dan yang paling menikmati dari neolib itu siapa? Ya para perancang program yang membuat aturan, ya para teknokrat itu. Ya mereka kelihatannya punya misi suci, punya niat baik. Tetapi sebenarnya di balik teks itu semuanya mereka itu tidak pengen desa itu menjadi kuat, negara ini menjadi kuat, pemerintah itu menjadi kuat, rakyat itu menjadi berdaulat. Enggak pengen seperti itu. Ya pengennya desa itu bebas miskin, meskipun tidak pernah akan bebas karena penanggulangan kemiskinan ini ya proyek kebodohan sebenarnya. Termasuk proyek dana desa, SDGs desa ini menjadi satu paket dari itu semuanya. Terima kasih.